Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Wa bihi warahmatullahi nasta'in wa ala umuri wabarakatuh. dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Waalaikumsalam habibina wa maulana Muhammadin warahmatullahi وعلى آله wabarakatuh. وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Gimana kabarnya semuanya, adik-adik? Baik ya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bisa Baik, open kamera di open ya. alhamdulillah. Mm, di open ya. Baik, seperti biasa sebelum kita buka kitab kita, buku Mabadi' Fiqhiyah, kita lanjutkan sebentar yang tentang haid ya, yang tentang haid. Oke. Waktu itu Ustazah jelaskan ya tentang tanda-tanda baligh ya. Tanda-tanda baligh itu ada tiga. Oke, tanda-tanda baligh ada tiga. Yang pertama bagi perempuan saja yaitu keluar darah haid. Bilangnya haid ya. Haid, keluar darah haid. Oke, kapan minimal usianya? Yaitu 9 tahun komariah takribiyah. Waktu itu Ustazah juga sampaikan 9 tahun komariah takribiyah itu sekitar 9 tahun kurang 16 hari. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu bulan komariahnya. Ya, usia dalam komariahnya, bukan usia Masehi. Oke ya. Karena usia komariah itu jatuhnya lebih tua daripada 9 tahun Masehi. Oke, lebih tua jatuhnya. Makanya diperhatikan kita harus tahu kapan tanggal lahir kita dalam kalender Hijriyah. Tanggal, bulan, sama tahunnya. Oke. Kemudian bagi yang laki-laki ataupun perempuan, jadi kalau yang tadi perempuan haid itu hanya khusus perempuan. Kemudian yang tanda yang kedua yaitu bagi laki-laki dan perempuan keluar mani. Oke ya, keluar mani sama usianya minimalnya yaitu 9 tahun komariah ya. Nah, ini genap, nggak kurang, genap 9 tahun komariah. Oke. Nah, kalau memang pada usia ini keluar darah haid ataupun mani, maka anak tersebut dihukumi baligh, dihukumi baligh. Kalau sudah dihukumi baligh, berarti wajib melaksanakan ya sholat 5 waktu dan juga kalau pas Ramadan wajib melaksanakan puasa Ramadan. Bisa difahami ya? Nah, kalau sudah selesai dari haid ataupun si anak laki-laki melihat mani, maka wajib mandi. Kita bilangnya mandi besar. Oke, wajib mandi. Kalau yang haid ditunggu darah haidnya selesai. Kalau yang mani nggak perlu menunggu, ya kan nggak perlu menunggu. Ya, habis itu melihat keluar cairan mani atau air mani, kemudian dibersihkan, baru mandi wajib. Oke, niatnya mandi wajib ini namanya wajib, berarti harus ditunaikan karena harus melakukan sholat nih. Oke, harus melakukan sholat, harus mandi wajib terlebih dahulu. Oke, nggak cukup dengan berwudu saja. Ya, jadi harus mandi wajib. Diniatkan, aku niat mandi wajib menghilangkan hadas besar. Haid atau keluar mani itu termasuk hadas besar. Haid dan mani termasuk hadas besar. Karena ada hadas kecil. Hadas kecil seperti pipis, seperti BAB, oke, seperti kentut, ya kan, tidur yang sudah nyenyak, oke, itu hadas kecil. Nah, hadas kecil, menghilangkan hadas kecil cukup dengan berwudu. Tetapi untuk hadas yang besar tidak cukup untuk berwudu, melainkan wajib mandi, mandi besar. Nah, mau wudu ataupun mandi harus ada niatnya, harus ada niatnya. Baik, nah tanda yang ketiga yaitu genap berusia 15 tahun. Nah, kalau udah 9 tahun, belum keluar mani atau belum keluar darah haid, kemudian usia 10 tahun belum juga, usia 11 tahun belum juga,
usia 12 tahun, 13, 14 belum juga. Sampai usia 15 ternyata juga belum keluar darah haid dan juga belum keluar mani, maka tetap dihukumi balik. Dihukumi apa? Balik. Ya, kalau sudah tepat 15 tahun komariah, oke, maka dihukumi balik. Ingat ya, bulan komariah ya, tahun komariahnya, tahun hijriahnya. Oke. Nah, kalau sudah sampai 15 tahun Komariah itu belum tentu sampai 15 tahun Masehi. Makanya kita perlu kita pastikan, oke ya, kita pastikan kalender hijriahnya. Biar tahu, oh aku ini sebentar lagi 15 tahun tahun hijriah ya, tahun hijriahnya aku bentar lagi 15 tahun. Eh, tapi aku ternyata sampai sekarang belum keluar darah haid atau sampai sekarang aku belum melihat cairan mani, ya kan? Maka dihukumi balik kalau sudah genap 15 tahun. Oke, Komariah. Nah, karena dia nggak melihat haid, nggak melihat cairan mani, dan nggak keluar darah haid, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib apa? Mandi. Resen dulu, paham ya, insya Allah ya? Baik. Kemudian ini Ustazah kasih catatan ini selisihnya antara tahun Masehi dengan tahun Komariah itu 11 sampai 12 hari. Ya, apa tahun Hijriyah itu 354 hari. Sementara tahun Masehi itu 365 hari. Selisihnya 11 sampai 12 hari. Oke. Jadi satu tahun Masehi itu ditambah 11 hari dalam hitungan Hijriyah. Kalau misalnya 9 tahun, berarti ditambah 11 kali 9. Berarti kalau usianya 9 tahun Masehi, berarti Hijriahnya dia 9 tahun lebih 99 hari. 99 hari itu sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan sendiri jaraknya. Oke ya. Jadi kalau 15 tahun Komariah, ya, 15 tahun Komariah itu di Masehinya itu bisa belum 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 apa namanya belum sampai 9 tahun. Oke ya. Makanya yang diperhatikan di sini adalah tahun Hijriahnya atau tahun Komariahnya. Oke. Kemudian masuk ke perempuan yang mengalami mens tadi. Tadi sudah Ustazah singgung, paling sebentar, masih paling kecil minimal wanita mengalami haid, perempuan mengalami haid atau keluar haid itu 9 tahun komariah. Oke, 9 tahun kurang 16 hari. Kalau baru 8 tahun keluar darah, darahnya mau sehari, 2 hari atau 3 hari, maka tidak dihukumi darah haid. Tidak dihukumi darah haid. Sini, sini, sini. Iya. Tidak dihukumi darah haid. Oke. Jadi minimal usianya 9 tahun kurang 16 ha. Nah, ini saya. Nih. Baik. Kemudian kalau batas banternya berapa ya? Nggak ada ya. Jadi perempuan nggak ada paling paling apa namanya usianya maksimal itu berapa tahun ya mengalami mensnya. Jadi tidak ada ya, tidak ada usia maksimalnya. Jadi walaupun usianya sudah tua, selama dia memang keluar darah haid, maka dianggap haid. Oke ya? Baik, kemudian sekarang masa suci. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini, masa suci. Ya, durasi masa haid dan masa suci. Masa haid itu ada minimal masanya, bukan usianya. Ini bukan mas usianya, melainkan berapa lama sih gitu. Iya, iya, iya. Bisa dengar nggak? Dengar Ustazah kan? Dengar ya? Nggak apa-apa ya, maaf ya, adiknya lagi nangis. Ya. eh Dalam haid itu ada masa minimal, ada masa maksimal, dan ada batas masa umumnya, ya. Nah, di sini kalau adik-adik sudah mengalami mens, nggak usah terkaget-kaget kalau sudah tahu rumusannya. Oke? Paling sebentar kalau keluar darah haid nih, aku sudah umur 10 tahun hijriyah, kemudian keluar darah 2 hari. Ini gimana ya? Nggak perlu khawatir. Itu adalah darah haid, ya. Karena batas minimal haid itu 1 hari 1 malam. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan, kalau keluar darah haid, ya,
tadi sudah mencapai usia 9 tahun nih, mau 10 tahun ini. Kemudian keluar darah. Dicatat, ya, dicatat. Harus punya catatan haidnya. Oke, dicatat kapan pertama kali aku mens, kapan pertama kali aku haid. Dicatat harinya, oke, kemudian tanggalnya dan jamnya. Dan jamnya dicatat, ya. Adik-adik ya. Dari sekarang harus diperhatikan ya. Kalau keluar darah haid dicatat hari, tanggal dan jamnya. Oke. Nah, paling paling sebentar darah itu dikatakan mens, darah haid itu kalau 24 jam. Jadi kalau misalnya hari ini keluar darah jam 10 keluar darah, ya. Kemudian pas jam 1 nggak ada darah sama sekali. Ya udah, berarti bukan darah haid itu. Oke, bukan darah haid. Ya. Jadi minimalnya itu 24 jam. Oke. 24 jam itu boleh terus-menerus memang terus ada terus atau terputus-putus darahnya yang penting 24 jam itu, selama 24 jam. Oke, keluar darah cuma 5 menit doang, apalagi 5 menit doang, berarti bukan haid. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, kalau masa paling sebentarnya itu 24 jam atau sehari satu malam, maka maksimalnya adalah 15 hari. Jadi kalau keluar darahnya 3 hari, nggak perlu khawatir, itu masih haid. Oke, 4 hari gimana Ustazah? Ya tetap haid. 10 hari tetap haid. Oke, karena paling banter itu keluarnya 15 hari. Ingat, sampai 15 hari. Tapi kalau lebih dari 15 hari bagaimana ini? Keluar terus sampai 20 hari. Nah, ini ada pembahasannya sendiri. Kalau sampai 20 itu sudah dipastikan semua darah yang 20 itu nggak hanya men haid saja. Pasti ada di antara 20 hari itu bukan haid. Terus kalau bukan haid bagaimana? Ya wajib sholat. Ya wajib sholat. Tapi ini saya pengen ngasih tahu aja, yang paling banter adalah 15 hari. Oke, kalau sudah melewati 15 hari, bukan dianggap mens lagi, nggak disebut haid lagi. Oke, nah kemudian masa haid pada pada umumnya. Nah, perempuan itu mengalami biasanya itu umumnya banyaknya itu apa mensnya itu selama 6 atau 7 hari. Nah, ini biasanya Ustazah sampai 7 hari. 6 hari atau 7 hari itu umumnya seperti itu. Tapi ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai 12 hari, ada yang hanya 1 hari aja, ada yang hanya 2 hari. Jadi tergantung, berbeda-beda. Oke? Insya Allah bisa difahami. Kemudian masuk ke durasi masa suci. Kalau tadi ada masa haid, sekarang ada masa suci. Oke, sama. Masa suci juga ada masa minimal, paling sebentar masa suci. Kemudian ada masa maksimal, paling banter masanya, masa sucinya. Kemudian ada pada umumnya. Pada umumnya perempuan itu kalau suci itu berapa hari? Nah, masa suci itu maksudnya bagaimana? Tadi sudah mens, ya hari ini aku sudah selesai nih. Darah haidku sudah berhenti. Ya, sudah dicek ternyata nggak ada darah lagi. Ya udah mandi. Terus ditulis nih, hari ini selesai haid. Tanggalnya, jamnya. Hari ini tanggal berapa, jamnya, aku selesai haid dan aku mandi. Oke, ditulis. Kemudian keluar lagi darah haid, darah, keluar lagi darah. Ketika setelah mandi tadi, kemudian keluar darah, jangan langsung kita bilang, oh ini darah haid. Nggak bisa seperti itu. Dilihat dulu, dari hari tadi, sampai keluarnya darah, sudah sampai 15 hari atau belum. Nah, karena batas masa minimal suci, at least sucinya dari haid pertama ke haid berikutnya, paling tidak 15 hari. Kalau aku hari ini tanggal berapa sih hari ini? Hari ini tanggal berapa kalau Februarinya? Hari ini tanggal 12 ya. Oke, tanggal 12 ya. Oke. Nah, misalnya Ustazah tulis 12 ini suci. Ditulis jam berapa? Misalnya tadi duhur jam 12 siang. Suci. Oke. Kemudian baru tanggal 18.
keluar darah lagi nih, baru tanggal 18 keluar darah lagi. Nah, kalau kita nggak nulis di sini, nggak catet, terus kita lupa, kita nggak akan tahu darah ini darah haid atau bukan. Oke, makanya dari sekarang Ustazah tekankan kalau adik-adik keluar darah, kalau memang itu darah haid, ditulis harinya, tanggalnya, jamnya. Oke, kalau sudah punya kalender kayak gini nggak apa-apa dipakai kalendernya ini, ditulis yang benar. Oke ya. Nah, tanggal 18 ini keluar darah lagi. Yuk kita hitung dari tanggal 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata baru 7 hari sucinya. Tanggal 18 sudah keluar darah. Maka darah ini bukanlah darah haid. Kalau bukan darah haid berarti harus sholat, tetap sholat di sini. Oke? Kemudian tanggal 19 tapi 19-nya keluar lagi kok. Walaupun 19 keluar lagi. Tetap sholat di sini. Oke? Dia kapan mulai haid lagi? Kalau sudah 15 paling paling sebentar. Jadi kalau tadi tanggal 12 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini. Kalau tanggal 25 ini keluar darah masih berarti inilah darah haidnya dari sini. Bukan sebelumnya. Bisa difahami ya? Insya Allah ya. Jadi ditulis masa minimal suci dari haid sebelumnya itu 15 hari. Jadi nggak bisa kalau kurang dari 15 hari nggak bisa, nggak boleh itu dianggap darah istihadah nanti ada pelajarannya. Oke? Kalau bukan darah haid berarti harus sholat harus sholat kalau puasa Ramadan ya tetap puasa wajib puasa dan nggak perlu mandi setiap kali sholat nggak perlu mandi karena dia nggak haid yang perlu mandi kalau dia suci dari haid itu kan dia kondisinya nggak haid dia dianggap suci kalau istihadah itu dianggap suci oke jadi penting banget kita catat kapan darahnya keluar kemudian kapan darahnya berhenti. Bisa difahami ya? Sini oke ya? Baik. Kemudian masa maksimal suci. Nah, kalau tadi masa maksimal haid 15 hari, masa maksimal suci itu berapa lama? Ternyata nggak ada batasan. Unlimited. Selama dia nggak keluar darah, berarti selama itu dia suci. Ada orang yang sampai bertahun-tahun, perempuan bertahun-tahun nggak ada keluar darah. Ya udah, ya dia tetap dianggap suci harus sholat oke ya nah kalau mau periksa ya periksa aja nggak masalah tapi dalam hukum fikihnya ya dia tetap dianggap suci dan harus sholat kemudian batas masa suci pada umumnya itu wanita mengalami mens itu mengalami suci itu berapa lama yaitu 23 hari atau 24 hari kenapa karena umumnya wanita mengalami mens itu 6 hari. Berarti sucinya kan kalau 1 bulan kan 30 hari. Oke, mensnya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Kalau mensnya 7 hari, berarti masa sucinya 23 hari. Itu umumnya perempuan. Oke ya? Hmm. Insya Allah bisa difahami ya untuk masa haid dan masa suci. Nah, kemudian ini yang perlu dipahami. Darah, jadi kapan darah dihukumi haid, dianggap haid, statusnya haid, kalau memenuhi 4 syarat nih. Oke ya, 4 condition ini, ya, 4 condition. Yang pertama adalah kalau darah keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari. Tadi Ustazah sudah sampaikan, kalau ternyata masih 8 tahun komariah keluar darah, maka darahnya bukanlah darah haid. Oke, jadi paling tidak anak perempuan itu 9 tahun 16 hari. Dan yang hadir di sini per anak-anaknya ya adik-adik sudah 9 tahun lebih kalau Ustazah lihat ya 9 tahunan lah 9 tahun lebih. Oke. Nah, di sini kedua, darah keluar minimal sehari semalam. Nah, tadi juga Ustazah sudah singgung, kalau darahnya keluar hanya sejam saja, itu dipastikan bukan darah haid dipastikan bukan darah haid. Oke, maka ya nggak perlu mandi. Oke, nggak perlu mandi wajib. Kemudian darah keluar tidak lebih dari
Close aja. Darah keluar tidak lebih dari 15 hari. Ah. Udah gini doang aja. Udah. Udah join lagi. Tidak lebih dari 15 hari. Tadi masa banter haid itu 15 hari. Misalnya hari ini tanggal 12, oke, keluar darah. Oke ya. Hari tanggal 13 juga keluar darah. 14 juga keluar darah. Apa 15, 16, 17, 18, 19, 20 keluar darah, 21 keluar darah. Ya kan? Sampai 28 misalnya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, nggak bisa. 27, 28 ini sudah pasti bukan darah haid. Karena banter, mas, apa namanya, haid itu paling banter 15 hari. Oke ya. Kalau dikurang dari 15 hari, semua dianggap darah haid. Oke ya. Tanggal 15 sudah berhenti, tanggal 26 ini, 5 hari ke-15 sudah berhenti, berarti semuanya adalah haid. Tapi ternyata tanggal 26 belum berhenti, 27 belum berhenti. Maka dipastikan 27, 28 ini bukanlah darah haid. Ya, jadi dia harus mandi. Dia ini harus mandi, kemudian harus sholat. Oke ya. Nah ini ada pembahasannya. Ustazah nggak akan sampaikan dulu pada hari ini. Ini kita cukup membahas. Jadi kapan darah dihukumi darah haid kalau memenuhi 4 syarat ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Resen dulu yang bisa difahami. Ada pertanyaan dari sini dulu? Oke, baik. Kak Afsah paham ya, insya Allah ya Kak Afsah ya. Nah, Kak Hafsah karena sudah mens tuh, ya kan? Jadi Iya, setiap Ustaz. kali keluar darah haid harus dicatat. Oke ya? Harinya, tanggalnya, jamnya. Kemudian kalau suci dari haid juga dicatat kapan selesai haidnya. Paham ya? Paham ya, insya Allah ya? Baik. Sekarang balik lagi ke mabadi fikih. Baik. Nah, waktu itu kita sudah sampai doa sesudah doa sesudah azan. Doa sesudah azan. Ya. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Jadi kalau ada muazin, kita dengar azan, muazin lagi azan, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang dikatakan azan muazinnya, ya. Oke, diikutin ya. Kemudian setelah adzan selesai, kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca doa. Allahumma, yuk ikutin bareng-bareng. Allahumma Allahumma Rabba hadhihid bahadhi da'watit tammah wassalatil wassalatil qaimah qa'imah ati ati sayyidana ya Muhammadanil Sayyidana wasilata Muhammadan wasilata wasilata wal fadilah wasilata wal fadilah wasyarafa wasyarafa wad darajatal wat darajat aliyatar rafi'ah aliyah wa ba'athul wa ba'at maqamal wa mahmudanil ladzi Mahmudan mahmudan ladzi wa'atta wa'at birahmatika ya birahmatika arhamar rahimin. arhamar rahimin. Tolong dihafalin ya. Tolong dihafalin pelan-pelan. Atau kalau caranya kalau misalnya ini biar hafal nggak apa-apa dibaca, tapi setiap kali dengar adzan dibaca dulu nanti lama-lama hafal. Oke ya? Lama-lama hafal. Dibaca ini di screenshot ya kan atau kalau punya bukunya sudah ada doa-doa ya dibaca nanti lama-lama hafal. Soalnya apa namanya kita kan sholatnya 5 kali tuh, ya kan? Kalau misalnya deket masjid
dengar adzan terus, ya kan? Kemudian kita doa ini, berarti kan seharinya kita membaca doanya 5 kali, ya kan? Nanti 3 hari, 4 hari, 5 hari sudah hafal sendiri. Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian masuk ke ini disebutkan ke zikrul wudhu ya. Oleh penulisnya dikasih tahu kalau pas wudhu itu ada doa-doanya, oke ya. Kalau ini nggak perlu kita hafal nggak apa-apa, tapi Ustazah kasih tahu sebentar. Di sini ya dibilangnya inda ghuslil kaffain. Kita kan kalau wudhu kan disunahkan untuk membasuh tangan dulu, mencuci tangan kita dulu sebelum kita wudhu. Kita disunahkan untuk membasuh ke telapak kedua telapak tangan kita. Oke ya. Nah, pas kita basuh kedua telapak tangan kita, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan sudah hafal semuanya kan? A'udzubillah, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah hafal semuanya. Kemudian si sang penulis ini mengucapkan ya doanya Allahumma hfadz yadi min ma'asi kullaha, min ma'asi kulliha. Ya Allah, peliharalah atau jagalah kedua tanganku ini dari hal-hal yang maksiat ya, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat ya. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Arabnya, kita bisa doa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia bisa, ya kan? Ya Allah, peliharalah tanganku ini, kedua tanganku ini, agar tidak melakukan kemaksiatan. Seperti apa misalnya mencuri atau apa namanya suka isengin ya gangguin terus kayak gitu kan pakai tangan-tangan kita ya kan. Pokoknya mengerjakan tangan kita yang nggak diridhoi Allah ya kan, jadi kita berdoa agar dipelihara dijaga kedua tangan kita, oke ya. Kemudian ketika kumur-kumur juga ada doanya di sini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini doanya juga doa bagus. Bisa dibaca, dihafal, nggak harus pas kumur-kumur saja. Ya, pas kapan saja setelah kita sholat atau pagi hari, ya kan? Atau mau tidur, bisa. Allahumma a'inni, artinya Allahumma. Setiap kali adik-adik mendengar kata Allahumma, ya kan? Itu artinya ya Allah. Itu memanggil Allah, memanggil Tuhan kita. Allahumma, wahai Allah, ya Allah. A'inni, a'inni itu artinya bantu aku ya Allah. Ya, kita ya kan, kita harus sering berdoa. Berdoa itu berarti minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mintanya apa? Minta agar ditolong. Allahumma a'inni, a'inni itu tolonglah aku ya Allah. Tolong apa nih? Ala dzikrika. Ya, agar tolonglah aku agar aku itu selalu mengingatmu. Nah, kita kan hambanya Allah tuh. Kita 100% ciptaannya Allah. Oke ya, berarti kita minta kepada Allah agar Allah membantu kita sebagai hambanya agar selalu mengingat Tuhan kita. Oke ya, berapa banyak di luar sana abai hal ini, ya kan? Tapi kita tidak, ya. Kita hambanya Allah dan kita beriman. Kita harus meminta kepada Allah agar kita selalu diingatkan untuk dibantu oleh Allah agar kita selalu mengingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan juga bantu aku agar aku bisa berterima kasih, bisa bersyukur kepadamu. Ya kan? Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, ya, hadiahnya banyak. Nikmat dari Allah banyak. Kita renungkan adik-adik, kita dikasih Allah dua mata. Oke, bayangin kalau nggak punya mata, ya kan? Nikmatnya dihilangkan, nggak bisa ngelihat. Susahnya kayak apa kita? Oke, bayangkan kita nggak punya hidung, bagaimana kita bernafas. Bayangkan kalau kita nggak punya mulut, nggak punya lisan, nggak punya gigi, kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa makan, mengunyah, ya kan? Kesusahan sekali. Bayangkan kalau kita nggak punya telinga, ya kan? Allah benar-benar sesayang itu sama kita, ya. Dikasih jasad atau
tubuh yang sangat sempurna, yang wajib kita syukuri. Ya kan? Salah satu mensyukurinya yaitu dengan ya kita berdoa dan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Oke, yaitu dengan sholat. Sebelum sholat kita perlu wudhu. Ya kita kerjakan wudhu. Oke? Ya, itu bentuk dari kita berterima kasih kepada Allah. Oke? Kemudian nggak hanya itu, belum lagi apa namanya kita dikasih tangan lengkap dengan jari-jarinya. Oke, jari-jarinya bisa apa kayak gini nih tuh. Coba kalau jari nggak ada jari kayak gini terus, gimana kita ngambil sesuatu susah, ya kan? Kemudian kita dikasih Allah apa namanya kedua kaki. Bayangkan kalau nggak ada kaki, susahnya kayak apa, ya kan? Terus kita renungkan itu adik-adik, kita renungkan. Ya Allah, Alhamdulillah betapa sayangnya Allah ke kita, ya kan? Itu baru kita renungkan baru yang badan kita. Dan ketika kita merenungkan badan kita pun juga nggak selesai-selesai itu, Masya Allah, saking banyaknya kenikmatan atau hadiah dari Allah untuk kita. Oke, jadi perintah Allah ya nggak boleh kita abaikan, nggak boleh sholat lagi, nggak boleh seperti itu, ya kan? Sholat hanya 5 kali sehari saja dan itu dikerjakannya paling cuma 5 menit doang, nggak ada, ya kan? Nah, kemudian kita harus berdoain, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, yuk bareng-bareng yuk. Allahumma a'inni Allahumma a'inni a'inni ala dzikrika ala dzikrika zikrika wa syukrika dikrika wa husni Husna ibadatik. ibadatik. Iya, ini doa ini bagus banget. ibadatika. Nah, selain tadi, ya Allah, bantulah aku agar aku selalu mengingatmu dan bantulah aku agar selalu bersyukur kepadamu. Dan juga bantu aku, nah ini perlu ini, wa husni ibadatik. Dan bantu aku agar aku tuh bisa memperbaiki ibadah-ibadahku, ya, bisa memperbaiki sholatku, memperbaiki wuduku, memperbaiki puasaku, memperbaiki bacaan Quranku. Nah, semua itu harus dengan belajar, Dek. Ya kan, kita berdoa kepada Allah dan kita harus belajar. Nggak mungkin kalau bisa apa namanya bisa baca Quran tapi nggak mau belajar, nggak mungkin, nggak akan pernah bisa. Ya, kalau mau bisa baca Quran, ya cara satu-satunya belajar dengan guru. Oke, sama halnya dengan belajar sholat. Oke ya, kalau gimana kita bisa memperbaiki sholat kita kalau kita nggak belajar fikih sholatnya. Oke, terus gimana kita bisa berwudu dengan benar kalau kita nggak belajar cara wudhu yang benar, ya kan? Semua itu harus dengan belajar. Oke ya? Jadi doa ini bagus ya. Ya mudah-mudahan adik pada hafal jadi bisa kita rutinkan doa ini. Kemudian pas istinsyak. Istinsyak itu apa? Ya jadi disunahkan juga setelah ini, setelah mencuci kedua telapak tangan kita, kita disunahkan untuk akhir taruh di sini nih. Kemudian kita hirup, kita keluarin lagi. Pas kita hirup itu pakai hidung ya, itu namanya istinsyak. Tapi kalau yang nggak terbiasa, Ustazah nggak terbiasa ini, khawatir juga kalau masuk ya. Kalau yang sudah terbiasa, Masya Allah ya. Kalau nggak terbiasa ya udah nggak masalah. Ini sunnah ya, bukan fardunya wudhu. Oke, nanti harus tahu fardunya wudhu berapa harus tahu. Waktu itu Ustazah sebenarnya sudah nyebutin ada 6. Itu yang perlu adik apa namanya perhatikan banget. Di luar itu bukan termasuk fardunya wudhu. Kalau bukan fardunya wudhu berarti sah insya Allah sholat wudhunya wudhu kita. Oke, nah di sini di apa namanya sama penulisnya dituliskan doanya ketika apa istinsyak memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Doanya Allahumma Allahumma arihni roihatal jannah. Ya Allah, kasih aku loh roihatal jannah, bau surga. Ya, bau surga. Ya Allah, berikan aku apa namanya penciuman ya kan atau aroma aroma surga.
Ya, kemudian ketika membasuh wajah juga doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Intinya meminta agar wajahku ini loh engkau sinarkan, engkau beri cahaya di hari kiamat kelak. Oke ya. Nah, kalau Ustazah sendiri berdoanya ya Allah, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, haramkan wajahku ya dari api neraka. Ya Allah, haramkan wajahku dari api neraka. Pas kita membasuh, kita berdoa di hati nggak apa-apa. Ya Allah, haramkan wajahku dari api neraka. Kayak gitu. Atau ya Allah, berilah cahaya pada wajahku di hari kiamat kelak. Oke. Kemudian pas membasuh kedua tangan sampai siku-siku, tadi baca juga, ya Allah, semoga bantu kedua tanganku ini untuk melakukan hal-hal yang kau sukai. Ringankanlah tanganku agar agar tanganku ini mau atau ringan untuk melakukan kebaikan. Ada adik-adik ya orang yang nggak ringan tangan, nggak mau membantu, ya kan? Nah kita, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga kedua tangan kita ini ringan dalam membantu orang atau melakukan kebaikan, oke? Atau terhindar dari hal-hal atau dipelihara oleh Allah dari hal-hal yang dilarang Allah, oke ya? Nah di sini. Kalau di sini di doanya Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Ya Allah, doanya ini ya yang disebutkan di sini, ya Allah berikan aku kitab aku. Ini semua di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti itu adik-adik, kita akan diserahkan kepada kita kitab-kitab kita, buku catatan kita. Oke, buku catatan kita. Memang kita punya buku catatan, ya. Allah Ta'ala mengutus malaikatnya untuk mencatat semua perbuatan kita. Ya, setiap perbuatan kita malaikat catat. Nah, nanti dikasihnya kapan? Dikasihnya, diperlihatkannya kapan? Nanti pas hari kiamat. Kita akan terkaget-kaget. Loh, padahal kita sudah lupa kalau kita mengerjakan itu. Tapi sudah ada catatannya semua. Ya, jadi kita nggak bisa denial. Ya udah berarti memang ini perbuatan aku kayak gitu. Nah, nanti kalau catatan itu, buku catatan itu kita terimanya dengan tangan kanan, insya Allah kita beruntung. Ya, insya Allah kita beruntung, kita laki. Tapi kalau menerimanya dengan tangan kiri, ya Allah, ya Allah ini waspada, ya waspada banget. Nah di sini makanya kita berdoa, ya Allah berikanlah kitabku ini pas kita membasuh kedua tangan pakai yang kanan dulu sambil bilang ya Allah di dalam hati nggak apa-apa ya Allah berikanlah kitab aku nanti di hari kiamat ya dengan tangan kananku ini. Yang aku ambil adalah tangan kananku ini. Oke ya. Ketika membasuh tangan kirinya ya sampai siku juga berkata seperti itu, ya Allah, jangan engkau berikan kitab aku nanti di hari kiamat ya dengan tangan kananku ini, dengan tangan kiriku ini. Jangan ya Allah. Atau ada orang yang menerima kitabnya punggung dengan punggung ya kan punggungnya. Nah ini juga tanda-tanda ya nggak laki ya nggak beruntung dan ini hati-hati makanya kita harus sering-sering berdoa sering-sering banyak beristighfar ya kan kemudian sholatnya kita perhatikan sholat kita oke ya kemudian mengaji kita belajar kita perhatikan mumpung adik-adik ini masih usia segini ya masih usia segini, sayang sekali kalau kita melewatkan hari-hari ini. Oke? Karena kalau sudah besar, kita susah untuk belajar. Sudah susah semuanya, ya kan? Mumpung masih kayak gini, belum ada tanggung jawab, ya kan? Sempatkan belajar. Sempatkan belajar, ya. Jadikan belajar itu hobi. Oke? Jadikan belajar itu hobi. Oke? Jadi kita enak kalau apa-apa jadi hobi enak, nggak beban. Oh hari ini aku belum belajar nih. Nah, karena hobinya belajar jadi dia, duh belum belajar kayak gitu. Kalau nggak melakukan hobinya, ya kan dia ngerasa kayak something aneh nih, kayak kerasa gimana gelisah atau apa. Makanya terus dia belajar lagi karena hobinya belajar. Mumpung adik-adik masih usia segini, usia emas, usia yang harus perbanyak belajar, perbanyak menghafal. Oke, kemudian pas
mengusap kepala ini, mengusap kepala, ya kan? Doanya Allahumma harrim sya'ri wa basyari. Oke. Alan nar, ya Allah, ya kan? Ya Allah, haramkanlah ini rambutku dan juga kulitku dari neraka. Ini bisa juga tadi ya, kalau Ustazah tadi sudah kebiasaan pas wajah itu, ya Allah, haramkanlah wajahku dari api neraka. Ya, berilah cahaya pada wajahku ini dan juga haramkanlah wajahku dari api neraka. Sama kalau ketika kita mengusap kepala kita. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kepalaku dari api neraka. Kemudian juga pas mengusap telinga, telinga diusap ya, ya diusap dengan air. Kemudian juga berdoa, ya Allah, Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku telingaku ini loh termasuk telinga atau termasuk hamba-hamba atau yang suka mendengar kebaikan. Oke, yang suka mendengar kebaikan, nasihat, kemudian kita kerjakan. Ya, berapa banyak anak atau orang-orang di sana nggak mau mendengarkan nasihat. Naudzubillah. Kita sesama Muslim ya harus senang mendengar nasihat. Kalau ada yang nasihatin, kita ucapkan terima kasih, Alhamdulillah. Tandanya Allah masih sayang kita. Ada yang ngingetin, ada yang nasehatin. Bukan pas dinasehatin, aku tahu, nggak usah nasehatin terus. Itu jangan ya. Apalagi yang kasih nasihat, mamah kita, bunda kita, ayah kita, ya harus denger, harus denger. Oke, kemudian ketika membasuh kedua kaki, nah ini juga Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazullu fihil aqdam. Ya, ya Allah, yauma tuzallu fihil aqdam. Ya Allah, tetapkan atau tegakkan eh, kakiku ini, ya kakiku ini di sirot ya pada jalan yang nanti itu ya. Sirot itu ya, kita itu nanti di hari kiamat, Dek, itu ada namanya sirot ya. Itu kayak rambut, hanya sehelai rambut saja kita itu lewat di situ. Oke? Nah, kalau kita nggak punya amalan bagus, amalan kita itu nggak bagus, kita akan tergelincir, kita akan jatuh, ya, kita akan jatuh, ya. Nah, kita harus perbagus amalan kita, ya kan? Sholat kita dibenarkan, kemudian berbanyak doa, termasuk doa ini, ya Allah, sabit qadami, teguhkanlah, ya, teguhkanlah kakiku ini, biar bisa melewati sirot, ya, jalan, ya, yang nanti di hari kiamat itu, nggak gampang itu. Itu yang bisa menolong kita, ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya amalan-amalan kita selama di dunia, oke ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai wudhunya, baru ada bacaan doa sesudah wudhu. Oke, tadi doa-doa tadi nggak perlu dihafal, nggak apa-apa, asalkan tadi diniat. Doanya di hati aja, pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa yang dipahami adik-adik. Oke, kemudian yang jelas itu tadi kita pas wudhu itu ya ada ya doa-doanya itu tadi, biar anggota tubuh kita itu loh, itu ya biar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya tadi biar kayak kayak kedua tangan biar diringankan kita untuk berbuat baik, diringankan biar bisa menolong 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 orang, berbuat kebaikan. Begitu pula kaki kita tadi. Sama kalau mau berdoa, ya Allah, pas membasuh kaki, ya Allah, semoga kedua kakiku itu Engkau ringankan ya Allah biar bisa pergi ke masjid. Engkau ringankan ya Allah untuk kalau disuruh orang tua siap kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian doa sesudah wudhu. Nah, ini harus dihafal kalau doa sesudah wudhu ya. Kita baca dulu asyhadu alla ilaha illallah la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibaca dulu syahadatnya, dua syahadat, kemudian baru Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Nah, sampai sini doanya. Oke ya. Ini boleh di screenshot kalau ada buku doa-doa dihafalin ya. Jadi pertama tadi doa sesudah adzan. Oke ya.
Doa sesudah azan tolong dihafalkan. Kemudian doa yang meminta agar kita ditolong Allah, agar kita senantiasa mengingat Allah, ini juga dihafalin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dihafalin ini doanya ini. Kemudian juga doa sesudah wudhu. Yuk baca bareng-bareng. Asyhadu, ikutin Ustazah. Asyhadu Allah Aduh. ilaha Asyhadu Allah ilaha illallah alla wahdahu ilaha la syarika lah Illallah illallah wa asyhadu wahdahu anna la sayyidana syarika lah syarikal Muhammadan asyhadu wa anna ashhadu abduhu alla abduhu wa Muhammadan rasuluh Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh Rasulullah Allahumma ij'alni abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni abduhu wa rasuluh ya yuk ikutin lagi Allahumma ij'alni Allahumma ajni Allahumma ij'alni langsung Allahumma ij'alni minat tawabina minat Allahumma ij'alni minat tawabina minal waj'alni waj'alni ayo Kenapa ini waj'alni juga? minal mutatahhirin waj'alni minal mutatahhirina ya waj'alni lagi waj'alni Minatu tuh. waj'alni yuk ikutin lagi waj'alni Waj'alni min waj'alni min ibadikas solihin min ibadikas solihin oke ya ibadikas ibadikas sholihin sholihin oke ya bisa dimengerti ya jadi tadi hafalan doanya doa ibadikas sesudah azan doa sesudah azan kemudian doa sesudah wudhu dan doa yang tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik oke ya dihafalin ya. Baik, kemudian baru sholat sudah wudhu, kemudian kita sholat. Nah, sesudah sholat, kita jangan langsung pegang HP atau langsung main game, ya. Sudah sholat, kita baca Astaghfirullahaladzim 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru baca Subhanallah 33 kali. Subhanallah ya, Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebanyak 33 kali juga. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 33 kali. Ya, baru kita berdoa lagi. Ya, Masya Allah ini diajarin sama penulisnya agar kita jadi hamba Allah yang suka berdoa. Oke? Ya, karena Allah suka, hamba yang berdoa itu suka. Jadi, kerasa kita selalu butuh Allah terus. Oke, dan memang kita akan butuh Allah. Kita nggak berdoa pun nggak bisa, ya. Kita harus berdoa memang, ya, karena sejatinya kita ini nggak ada apa-apanya. Kita lemah. Kita butuh ditolong Allah. Oke, kita butuh ditolong Allah, ya. Boleh doa apa saja, doa yang baik-baik, ya. Bisa difahami ya, insya Allah ya. Baik, ini doanya panjang, nggak apa-apa. Kita skip dulu. Yang jelas setelah tadi baca istighfar tadi 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru baca subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru berdoa apa saja yang diinginkan adik-adik semua. Baik, wallahu alam bisawab. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya bahas puasa, fikih puasa sebentar, ya kan? Mudah-mudahan bisa kita lanjut lagi. Kita masuk ke jilid 2, ya kan?
Waktu itu Ustazah sebenarnya sudah singgung ya, di buku Mabadik Fikih ini dibagi 4 bagian. Oke, dibagi 4 chapter. Nah, Alhamdulillah kita sudah selesai chapter 1 nih, sudah selesai. Nah, kita akan memasuki chapter 2 nih, Al-Juz Ats-Tsani. Al-Juz Ats-Tsani. Insya Allah kita akan masuk ke chapter yang kedua, insya Allah di pekan selanjutnya ya setelah kita mempelajari fikih puasa karena bentar lagi kita mau puasa nih. Oke ya. Minggu depan itu 15. apa ya? Oh, 19 ya. Mungkin kita ajukan dulu ya. Kita ajukan ya. Eh, baik, kita cek nanti. Baik, terima kasih. Wallahu alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semuanya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham dan mengerti apa yang Ustazah jelaskan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah stop dulu recordnya. Kalau ada pertanyaan.